Kesatria Kenisah, Laskar Miskin Kristus dan Kenisah Solomo, atau Tarekat Laskar Miskin Kristus Kenisah Yerusalem, yang diringkas menjadi Tarekat Laskar Kenisah atau Ahli Kenisah, dan lebih dikenal dengan sebutan Kesatria Templar atau Kesatria Kenisah, adalah tarekat militer Katolik yang diakui keberadaannya pada tahun 1139 dalam Bulla Sri Paus yang bertajuk Omne Datum Optimum. Tarekat ini berdiri pada tahun 1119 dan berkiprah sampai kira-kira tahun 1312. Tarekat yang tergolong sebagai salah satu lembaga terkaya dan adidaya ini tumbuh menjadi badan amal kasih yang paling ternama di seluruh dunia Kristen dan mengalami peningkatan pesat dalam jumlah anggota maupun kekuasaannya. Anggota-anggota tarekat ini adalah tokoh-tokoh terkemuka dari sektor keuangan Kristen. Para kesatria Kenisah yang berseragam mantel putih dengan gambar salib merah terbilang di antara kesatuan-kesatuan tempur yang paling cakap dalam perang salib. Para anggota tarekat yang bukan petarung yakni 90%. Anggota ini mengelola prasarana ekonomi raksasa yang menjangkau seluruh pelosok dunia Kristen, mengembangkan teknik-teknik keuangan inovatif yang menjadi cikal bakal lembaga perbankan, membina jaringan sendiri yang terdiri dari 1000 markas dan benteng di seluruh Eropa dan Tanah Suci, serta boleh dikatakan membentuk badan usaha multinasional yang pertama di dunia. Kesatria Kenisah erat kaitannya dengan perang salib. Setelah Tanah Suci jatuh ke tangan lawan, dukungan bagi tarekat ini turut memudar. Desas-desus mengenai upacara inisiasi rahasia Kesatria Kenisah menimbulkan prasangka masyarakat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Raja Prancis Philip IV yang terlilit banyak utang pada tarekat ini untuk menundukkan mereka di bawah kendalinya. Pada tahun 1307 ia memerintahkan penangkapan para kesatria Kenisah di Prancis yang dilanjutkan dengan siksaan sampai bersedia mengaku atau membuat pengakuan palsu, lantas dibakar hidup-hidup dengan tubuh tarekat di tiang pancang. Paus Clement V membubarkan tarekat ini pada tahun 1312 di bawah tekanan Raja Philip IV. Kejatuhan mendadak salah satu paguyuban terkemuka di Eropa ini menimbulkan spekulasi, legenda, dan tinggalan sejarah dari abad ke abad. Kemunculan Kesatria Kenisah. Setelah bangsa Eropa berhasil merebut kota Yerusalem dalam Perang Salib I pada tahun 1099, banyak umat Kristen yang berziarah ke Tanah Suci. Kendati kota Yerusalem relatif aman di bawah kendali umat Kristen, swap raja tentara salib dan sekitarnya tidaklah demikian. Para penjahat dan gerombolan penyamun menyatroni para peziarah yang secara rutin mereka bantai, kadang-kadang dalam jumlah ratusan jiwa. Selagi menempuh perjalanan dari Bandar Jaffa menuju daerah pedalaman Tanah Suci. Pada tahun 1119, seorang kesatria Prancis bernama Hugues de Payens menghadap Raja Yerusalem II, Baudouin II, dan Betrix Yerusalem, Gormondus, dengan maksud mengajukan usulan membentuk sebuah tarekat rahib-rahib petarung yang dapat dikerahkan untuk melindungi para peziarah. Usulnya disetujui oleh Raja Baudouin II maupun Betrix Gormondus. Mungkin sekali dalam Konsili Nablus pada bulan Januari 1120. Raja Baudouin II juga menyerahkan salah satu sayap bangunan istana raja di atas Bukit Kenisah, yaitu di dalam Masjid Al-Aqsa yang dirampas dari kaum muslim untuk dijadikan markas besar tarekat
bentukan Hugues de Payen. Bukit Kenisah dianggap keramat karena diyakini berdiri di atas puing-puing Kenisah Salomo. Oleh karena itu, tarekat baru ini menyebut Masjid Al-Aqsa sebagai Kenisah Salomo dan menamakan diri sebagai Laskar Miskin Kristus dan Kenisah Salomo atau para kesatria ahli Kenisah. Keanggotaan tarekat ini terdiri atas kira-kira 9 orang kesatria, termasuk diantara adalah Godefroy de Saint-Omer dan André de Montbard. Isi pundi-pundi tarekat ini tidak seberapa banyak, sehingga kelangsungan hidup tarekat ini bergantung pada derma. Lencana tarekat memuat gambar 2 orang kesatria yang menunggangi seekor kuda, lambang dari kemiskinan. Kemiskinan para ahli Kenisah ini tidak berlangsung lama. Mereka mendapatkan perhatian dan dukungan dari Santo Bernardus dari Clairvaux, seorang tokoh gereja yang terkemuka. Abbas berkebangsaan Perancis yang memperakasai terbentuknya tarekat rahib-rahib Sister Saint ini adalah kemenangan dari André de Montbard, salah seorang kesatria pendiri tarekat Laskar Kenisah. Bernardus benar-benar prihatin akan kemasyarakatan mereka dan berusaha menggugah simpati masyarakat terhadap mereka lewat risalah yang berjudul De Laude Novae Militae. Pada tahun 1126 dalam Konsili Troyes, Bernardus berhasil meyakinkan sekelompok petinggi gereja untuk menyetujui dan menyokong keberadaan tarekat Kristen ini resmi atas nama gereja. Bermodalkan restu resmi ini, ahli Kenisah menjadi badan amal ternama di dunia Kristen. Sumbangan mengalir deras baik berupa uang, lahan, perusahaan maupun tenaga putra-putra dari kalangan nekrat yang berhasrat membantu perjuangan di Tanah Suci. Sumbangan besar lainnya tiba pada tahun 1139, yakni Bulla Sri Paus Innocentius II Omnidatum Optimum yang mengecualikan tarekat ini dari kewajiban menaati undang-undang lokal. Berkat bulla ini, para Kenisah bebas melintasi tapal-tapal batas negara, tidak wajib membayar pajak apapun, dan tidak tunduk di bawah kewenangan siapapun selain Sri Paus. Dengan misi yang jelas dan sumber daya memadai, tarekat ini berkembang pesat. Para ahli Kenisah acap kali dikerahkan sebagai pasukan pembidas dalam pertempuran-pertempuran yang sangat penting selama perang salib, yakni sebagai barisan kesatria berkuda lapis sirah yang akan dikerahkan untuk menerjang musuh selaku ujung tombak pasukan utama dalam rangka menerobos barisan pertahanan lawan. Salah satu kejayaan mereka yang paling masyhur diraih dalam pertempuran Montgisart pada tahun 1177, di manakala sekitar 500 orang kesatria Kenisah membantu beberapa ibu prajurit berjalan kaki mengalahkan bala tentara Saladin yang berkekuatan lebih dari 26.000 prajurit. Meskipun misi utama tarekat ini bersifat militer, jumlah petarung dan keanggotaannya relatif sedikit. Anggota-anggota selain petarung bekerja membantu para kesatria dan mengelola prasarana keuangan. Kendati tiap-tiap anggota disumpah untuk hidup miskin, para ahli Kenisah diberi kepercayaan untuk mengelola harta kekayaan di luar dari derma yang mereka terima. Bangsawan yang berminat turut serta berjuang dalam perang salib ini dapat menitipkan seluruh harta kekayaannya untuk dikelola oleh para ahli Kenisah selama kepergiannya. Dengan bertimbunnya kekayaan yang terkumpul melalui cara ini di seluruh dunia Kristen dan swapraja tentara salib, para ahli Kenisah mulai menerbitkan surat kredit
pada tahun 1150 bagi para peziarah yang berangkat ke Tanah Suci. Peziarah cukup menyetorkan barang-barang berharga milik mereka ke Praeceptoria, markas ahli kenisah di negara asalnya sebelum berangkat, menerima lembaran dokumen berisi pernyataan nilai setoran dan menggunakan setoran tersebut untuk menyairkan dana dengan nilai yang sama setibanya di Tanah Suci. Inovasi semacam ini merupakan salah satu bentuk dari awal kegiatan perbankan dan mungkin merupakan sistem resmi pertama yang mendukung penggunaan cek. Selain bermanfaat meningkatkan keamanan diri para peziarah karena menjadikan uang mereka kurang diminati. Selain bermanfaat meningkatkan keamanan para ziarah karena menjadikan diri mereka kurang diminati menjadi korban para pencuri karena cek tadi. Inovasi ini juga kian menggelembungkan pundi-pundi tarekat. Bermodalkan gabungan derma dan kesepakatan usaha, para ahli kenisah membina jaringan jasa keuangan yang membentang di seluruh dunia Kristen. Mereka membeli bidang-bidang tanah di Eropa maupun di Timur Tengah, membeli dan mengelola lahan-lahan usaha tani, kebun-kebun anggur, membangun katedral, puri-puri batu berukuran raksasa, terjun dalam usaha manufaktur, ekspor-impor, memiliki armada kapal sendiri, bahkan pernah menguasai seluruh pulau Siprus. Tarekat Laskar Kenisah kiranya layak disebut sebagai badan usaha multinasional yang pertama di dunia. Kemunduran Ksatria Kenisah. Pada pertengahan abad 12, arah angin dalam perang salib mulai berubah. Dunia Islam semakin bersatu di bawah pimpinan tokoh-tokoh yang cakap memimpin semacam Saladin. Selisih pendapat muncul antara faksi-faksi Kristen di Tanah Suci sehubungan dengan Tanah Suci itu sendiri. Ksatria Kenisah kadang-kadang bersitegang dengan dua tarekat militer lainnya, yaitu Ksatria Penyantun dan Ksatria Teuton. Silang sengketa antar kawan sekubu selama berpuluh-puluh tahun membuat pihak Kristen menjadi lemah, baik di bidang politik maupun bidang militer. Ksatria Kenisah dikerahkan dalam beberapa kali aksi yang berakhir dengan kekalahan di pihak Kristen, antara lain pertempuran Hittin. Yerusalem akhirnya jatuh ke bala tentara Muslim yang dipimpin oleh Saladin pada tahun 1187. Kaisar Romawi Suci Fredrik II berhasil merebut kembali kota Yerusalem dari tangan kaum muslimin dalam perang salib 6 pada tahun 1229 tanpa pengerahan Ksatria Kenisah, tapi hanya sanggup menguasai kota itu selama 1 dasawarsa lebih berapa tahun. Pada tahun 1244 Wangsa Al-Ayyubi bersama para prajurit bayaran Khwarizmi berhasil merebut kota Yerusalem. Semenjak saat itu Yerusalem lepas dari kekuasaan bangsa Eropa sampai akhirnya direbut oleh Inggris dari Kekaisaran Turki Utsmani pada tahun 1917 dalam Perang Dunia I. Ksatria Kenisah terpaksa memindahkan markas besar mereka ke kota-kota lain di sebelah utara Tanah Suci, misal ke Bandar Akko, yang mereka kuasai sepanjang abad berikutnya. Akko akhirnya jatuh ke tangan kaum muslim pada tahun 1291, disusul oleh benteng-benteng terakhir Ksatria Kenisah yang terletak di daratan Asia, yakni Tartus, sekarang Suriah, Atlit, sekarang Israel, sehingga markas besar Ksatria Kenisah terpaksa dipindahkan lagi ke Limassol di Pulau Siprus. Ksatria Kenisah juga berusaha mempertahankan keberadaan satu garnison di Arwat, pulau kecil di perairan lepas pantai Tartus. Pada tahun 1300,
Kesatria Kenisah sempat beberapa kali terlibat dalam aksi militer gabungan bersama bangsa Mongol melalui satu pasukan invasi baru yang ditempatkan di Arwat. Meskipun demikian, Kesultanan Mamluk Mesir berhasil merebut Pulau Arwat pada tahun 1302 dan atau 1303 dalam peristiwa pengepungan Arwat. Dengan lepasnya Arwat ini dari genggaman Kesatria Kenisah, hilang pula satu-satunya tempat berpijak yang tersisa bagi tentara salib di Tanah Suci. Karena misi militer Kesatria Laskar Kenisah semakin tidak penting lagi, dukungan pun mulai berkurang. Kendati demikian, Laskar Kenisah tidak serta-merta terpuruk akibat penurunan dukungan. Karena selama 200 tahun keberadaannya, para ahli Kenisah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di seluruh dunia Kristen. Ratusan gedung perkumpulan ahli Kenisah yang tersebar di seluruh Eropa dan Timur Dekat menghadirkan mereka di seluruh pelosok dunia Kristen. Ahli Kenisah masih tetap menjalankan banyak perusahaan dan banyak orang Eropa yang masih tiap hari berhubungan langsung dengan jaringan ahli Kenisah, misalnya dengan bekerja di lahan-lahan usaha tani maupun kebun-kebun anggur milik ahli Kenisah, atau menjadikan tarekat ini sebagai semacam bank penyimpanan barang-barang berharga milik pribadi. Tarekat ini tetap tidak wajib untuk tunduk pada pemerintah setempat, sehingga membuatnya menjadi semacam negara dalam negara, di mana saja ia berada. Angkatan bersenjata tetap Kesatria Kenisah masih bebas berlalu lalang melintasi tapal-tapal batas negara, sekalipun tidak lagi memiliki misi yang jelas. Keadaan semacam ini memicu ketegangan dengan sejumlah bangsawan Eropa, lebih-lebih lagi ketika para ahli Kenisah menampakkan tanda-tanda bahwa mereka berminat mendirikan negara kerahiban sendiri, seperti negara kerahiban yang didirikan Kesatria Teuton di Prusia dan kerahiban yang didirikan Kesatria Penyantun di Rhodos. Penangkapan, dakwaan, dan pembubaran Kesatria Kenisah. Pada tahun 1305, Sri Paus yang baru terpilih, Clement V, dari kediamannya di Avignon menyurati Mahaguru Kesatria Kenisah Jacques de Molay dan Mahaguru Kenisah Penyantun Volgues de Villaret dalam rangka membahas peluang melebur kedua tarekat. Kedua tarekat tidak mengamini gagasan ini, tapi Sri Paus tidak menyerah begitu saja. Pada tahun 1306 ia mengundang kedua Mahaguru ke Perancis untuk membicarakan kembali rencana ini. Jacques de Molay lebih dahulu tiba pada permulaan tahun 1307 dan Volgues de Villaret tiba beberapa bulan kemudian. Sementara menunggu kedatangan Mahaguru Kesatria Penyantun, Jacques de Molay dan Sri Paus membahas dakwaan-dakwaan kriminal yang 2 tahun sebelumnya dari seorang mantan ahli Kenisah yang tengah hangat-hangatnya diperbincangkan oleh Raja Prancis Philip IV dan menteri-menterinya. Secara umum keduanya sepakat bahwa dakwaan-dakwaan itu hanyalah fitnah belaka. Tapi si Paus tetap mengajukan permintaan bantuan penyidikan secara tulis kepada Raja Philip. Menurut beberapa sejarawan, Raja Philip yang sudah terlilit banyak hutang kepada Kesatria Kenisah demi mendanai perang melawan Inggris, memutuskan untuk memanfaatkan desas-desus yang beredar di tengah masyarakat demi kepentingan pribadi. Ia mulai menekan gereja untuk menindak tarekat ini dengan harapan dapat lolos dari utang-utangnya. Saat fajar menyingsing pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 1307, Jacques de Molay dan sejumlah ahli Kenisah Prancis ditangkap secara serentak atas perintah Raja Philip IV. Dimunculkanlah pernyataan-pernyataan bahwa dalam upacara pelantikan anggota baru Tarekat Laskar Kenisah, para calon anggota dipaksa meludahi salib, menyangkali Kristus, dan melakukan ciuman tak senonoh.
Para anggotanya juga didakwa menyembah berhala dan tarekat dikabarkan menganjurkan praktek-praktek homoseksual. Ahli kenisah diperkarakan dengan banyak dakwaan lain, misalnya penggelapan uang, penipuan, menyembunyikan rahasia, dan banyak terdakwa disisa sampai mengaku melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan. Kendati dibuat di bawah tekanan, pengakuan-pengakuan ini menimbulkan kehebohan di kota Perancis, di kota Paris. Sri Paus menuruti desaan Raja Philip IV dan mengeluarkan bula Pastoralis Preeminentiae pada tanggal 22 November 1307 yang berisi amanat kepada segenap kepala monarki Kristen di Eropa untuk menangkap semua ahli kenisah dan menyita seluruh aset mereka. Sri Paus meminta agar penentuan bersalah tidaknya para terdakwa dilakukan di persidangan yang digelar oleh lembaga kepausan. Dan begitu lepas dari siksaan para penyidik, banyak ahli kenisah yang menarik kembali pengakuan mereka. Beberapa terdakwa cukup berpengalaman di bidang hukum untuk membela diri sendiri di hadapan mahkamah. Namun pada 1310, setelah menugaskan Uskup Agung Saint Philip de Marigny untuk memimpin penyidikan, Raja Philip mementahkan kebijakan Sri Paus ini dengan menggunakan pengakuan-pengakuan yang sudah didapat melalui penyiksaan sebagai dasar untuk membakar hidup-hidup lusinan ahli kenisah dalam keadaan terikat di tiang pancang di kota Paris. Karena Raja Philip mengancam untuk mengambil tindakan militer jika kemauannya tidak dituruti, Paus Clement akhirnya setuju untuk membubarkan Laskar Tarekat Kenisah dan mengacu pada skandal publik yang ditimbulkan oleh pengakuan-pengakuan ahli kenisah. Dalam konsili Vienne pada tahun 1312, Sri Paus mengeluarkan serangkaian bula, antara lain Vox in Excelso yang secara resmi membubarkan tarekat Laskar Kenisah dan Ad Providam yang mengalihkan kepemilikan sebagian besar aset tarekat Laskar Kenisah kepada tarekat Balai Penyantunan. Mahaguru Jacques de Molay yang sudah ujur menarik kembali pengakuannya yang telah dibuat di bawah paksaan. Godefroy de Charny, Praeceptor Normandie, juga menarik pengakuannya dan bersikeras tidak bersalah. Kedua pimpinan tarekat kenisah ini dinyatakan bersalah sebagai ahli bidah kambuan dan dipidana mati dengan cara dibakar hidup-hidup dengan tubuh terikat di tiang pancang kota Paris pada tanggal 18 Maret 1314. Jack de Molay dikabarkan tetap tegar sampai putus nyawa. Ia meminta agar tubuhnya diikat pada tiang pancang dengan posisi muka menghadap ke Katedral Notre Dame dan dengan kedua tangan tertangkup dengan sikap berdoa. Menurut legenda, ia berseru dari tengah-tengah kobaran api bahwa tidak lama lagi Paus Clement dan Raja Philip akan berjumpa dengannya. Kata-kata terakhirnya diabadikan dalam perkamen. Dan benar, Paus Clement wafat sebulan kemudian dan Raja Philip wafat akibat kecelakaan berburu pada tahun 1314 berakhir. Pada akhir tahun 1314, para ahli kenisah yang tersisa di seluruh Eropa ditangkapi dan diperiksa penyidik lembaga kepausan. Nyaris tidak ada yang dipidana. Bergabung dengan tarekat-tarekat militer Katolik yang lain atau dipensiunkan dan diisikan hidup dengan tenang sampai akhir hayat mereka. Berdasarkan maklumat Sri Paus,
tanah dan bangunan tarekat Laskar Kenisah dialihkan kepemilikannya kepada tarekat Balai Penyantunan, kecuali yang berlokasi di wilayah kerajaan Castilla, kerajaan Aragon, dan kerajaan Portugal. Portugal adalah negeri pertama Eropa yang menjadi lokasi markas cabang Ksatria Kenisah 2 atau 3 tahun setelah pembentukannya di Yerusalem. Bahkan tarekat ini hadir pada masa-masa pembentukan negara Portugal. Raja Portugal Dinis I menolak meniru langkah-langkah negara berdaulat lain yang tunduk kepada pengaruh gereja Katolik untuk melakukan pengejaran dan persekusi kepada mantan tentara Ksatria Kenisah yang telah membuat tarekat itu bercerai-berai. Di bawah perlindungan Raja Portugal, organisasi Kenisah hidup dengan tenang dan berganti nama menjadi Tarekat Kristus. Anugerah lencana Tarekat Kristus dari Raja Portugal merupakan cikal bakal anugerah lencana Ksatria Tarekat Utama Kristus dari Tahta Suci.